Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah, dan sekarang kita pada pertemuan ke-110. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang babul munada, isim yang dinasab yang ke-8. Sekarang kita masuk ke al-maf'ulu lahu, atau nama lainnya al-maf'ulu min ajlih. Juga nama lainnya al-maf'ulu li ajlih. Ya, kalau antum di mukhtarat itu al-maf'ulu li ajlih. Bisa dibuka buku mukhtaratnya biar nanti antum sandingkan. Maf'ul karenanya, li ajlih, lahu, ya min ajlih itu karenanya. Dari namanya insyaallah kita sudah dapat memahami. Jadi dia adalah sebab terjadinya perbuatan, karena namanya maf'ul karenanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babul maf'uli min ajlih wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, al-maf'ulu min ajlih, dia adalah al-ismu yang dinasab, alladzi yudhkaru bayanan, yang disebutkan sebagai penjelas, li sababi wuqu'il fi'li, untuk sebab terjadinya perbuatan. Maka dari perkataan penulis al-ismu keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Tapi nanti di sini isim dia mencakup apa saja, sebagaimana pada hal. Al-mansubu keluar darinya apa? Marfu dan majrur. Alladzi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li, yang disebutkan sebagai penjelas sebab terjadinya perbuatan. Sebagai penjelas sebab terjadinya perbuatan. Dari definisi yang ketiga ini keluar semuanya, dan kecuali satu, yaitu al-maf'ulu li ajlih. Sehingga dengan definisi ini kita dapat mengetahui mana yang maf'ulu li ajlih, mana yang bukan. Kita dapat mengenal mana maf'ulu li ajlih. Nahwu qaulika, contohnya perkataan muqama Zaidun ijlalan li Amrin, telah berdiri Zaid dalam rangka memuliakan Amr. Bisa juga karena memuliakan Amr, tinggal antum sesuaikan itu. Dalam rangka bisa, karena bisa, dan nanti ada terjemahan-terjemahan yang lain sesuai dengan konteksnya. Di sini qama Zaidun ijlalan li Amrin. Coba kita lihat definisi yang pertama apa? Al-ismu, yang isim mana saja? Zaid isim, kemudian ijlal isim, kemudian mana lagi? Amr isim. Kemudian yang mansub di situ Gio, yang mana saja yang mansub? Ijlalan dia mansub. Zaid tidak, Amr tidak. Tapi kita lihat lagi, karena yang mansub banyak. Apakah dia disebutkan sebagai penjelas sebab terjadinya perbuatan? Disebutkan sebagai itu enggak? Coba antum lihat.
telah berdiri Zaid dalam rangka memuliakan Amr. Berarti berdirinya Zaid apa tujuannya? Untuk memuliakan Amr. Maka ini adalah menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Menjelaskan kenapa Zaid berdiri. Jadi kalau ditanya, kenapa Zaid berdiri? Maka jawabannya apa? Ijlalan li amrin. Untuk memuliakan Amr. Maka ijlalan dia sebagai al-maf'ulu li ajlih. Atau misalnya contoh yang lain, syadattukum ta'diban lakum. Aku keras kepada kalian sebagai bentuk adab untuk kalian. Di situ maf'ul li ajlinya mana? Ta'diban. Karena dia isim mansub dan dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kenapa aku keras kepada kalian? Sebagai bentuk adab. Dan di sini contoh yang kedua, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku bermaksud kepadamu untuk mencari kebaikanmu. Di sini al-maf'ul li ajlinya mana nadhif? Lihat di situ mana saja yang isim. Masih di matan kita. Ngapain? Nanti melihat kemana? Hah? Ibtigha'a. Ya, ibtigha'a dia di situ sebagai maf'ul li ajlihnya. Karena dia isim dan dia dinasab. Lihat di situ yang dinasab ibtigha'a dan dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kenapa aku bermaksud kepadamu? Untuk mencari kebaikanmu. Maka ibtigha'a dia maf'ul li ajlih, sebab terjadinya perbuatan. Qala syarih hafidhallah ta'ala at-tasi'u minal mansubati, yang ke-9 dari isim-isim yang dinasab, al-maf'ulu min ajlihi. Wa yusamma aidan al-maf'ulu li ajlihi wal maf'ulu lahu. Wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Yang ke-9 dari isim-isim yang dinasab adalah al-maf'ulu min ajlih. Dan dinamakan juga al-maf'ulu li ajlih. Juga nama lainnya al-maf'ulu lahu. Berarti di sini ada berapa namanya? Ada 3 ya. Dan semuanya satu, sama. Bukan berarti maf'ul li ajli beda, li ajli beda, lahu beda, tidak. Sama semuanya satu. Nah, ini juga pentingnya kita mengetahui banyak nama. Karena kalau kita hanya mengetahui nama maf'ul li ajli, nanti kita kira ada istilah ulama mengatakan al-maf'ulu min ajli, kita kira beda. Atau ulama yang lain di kitab yang lain mengatakan al-maf'ulu lahu, kita kira beda. Ditanya, udah pernah belajar belum al-maf'ulu lahu? Belum, Ustaz. Waduh, antum katanya udah selesai Tuhfatul Washabiyah. Katanya udah selesai Muftarat. Padahal al-maf'ulu lahu di al-maf'ulu li ajli. Oke, definisi dia adalah al-ismu al-mansubul ladzi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Dia isim yang dinasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Tadi itu contoh-contohnya sudah. Faqauluhu al-ismu, perkataan penulis al-ismu, kharaja bihil fi'lu wal harfu, keluar dengan sebabnya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan lahu, maka tidak menjadi salah satu dari keduanya, dari fi'il dan huruf, sebagai maf'ululah. Tapi lihat di sini isim mencakup apa saja. Wa huwa yashmalu shariha wal muawwala bis sharihi. Isim di sini dia mencakup yang sharih, yang jelas. Kita lihat pertama kali langsung tahu, wah ini dia isim.
Wal muawwala bis-sharih, dan mencakup yang kedua muawwal, diubah dengan kejelasan. Jadi butuh diubah dulu baru jelas isimnya. Karena zahirnya mungkin dia sebagai fiil, tapi sebenarnya isim. Bagaimana kalau kita bisa tahu sebenarnya yang isim itu? Ditakwil dulu, diubah dulu. Itu maksud dari al-muawwal bis-sharih. Fas-sharihu huwa alladhi la yahtaju fi ja'lihi maf'ulan lahu ila ta'wilin. Dia adalah yang la yahtaju, tidak membutuhkan, fi ja'lihi, dalam menjadikannya sebagai maf'ulan lahu. Dia adalah yang tidak membutuhkan dalam menjadikannya sebagai maf'ulul lahu kepada ta'wil, enggak butuh ditakwil. Pertama kita lihat langsung mengetahui kalau ini dia adalah al-maf'ulu li ajli. Karena dia isim mansub, disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadi perbuatan. Pertama kali lihat langsung tahu, nggak perlu ditakwil, diubah dulu. Contoh, ya adapun sorry muawwal bis sorry, istilah itu udah sering kita lewati ya. Ji'tu ikraman lakum, aku datang dalam rangka ji'tu ikraman li Zaidin, aku datang dalam rangka memuliakan Zaid. Aku datang untuk memuliakan Zaid. Aku datang karena memuliakan Zaid. Nah, itu bisa semua. Ji'tu ikraman li Zaidin, Khalil, di sini maf'ul li ajlihnya mana? Ikraman. Kok bisa tahu dia maf'ul li ajlih? Isim. Kemudian mansub, dan dia ketiga apa lagi? Untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi kalau ditanya kenapa aku datang, maka jawabannya untuk memuliakan Zaid. Berarti untuk memuliakan, yang bahasa Arabnya di situ ikraman, adalah maf'ul li ajlih, karena dia sebab datangnya aku, sebab terjadinya perbuatan. Mudah ya? Jadi maf'ul li ajli dia menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Fa ikraman maf'ulun lahu sharihun. Ikraman dia maf'ulun lahu sharih, jelas. Karena dari zahirnya jelas, semua isim dia dinasab, disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, jelas langsung. Kita bisa menentukan di awal perkara kalau ini dia maf'ulun lahu, maf'ul li ajli. Itu sharih. Yang kedua, wal muawwalu bis sharih, diubah dengan jelas. Jadi diubah dulu baru jelas. Apa itu dia definisinya? Huwallazi yahtaju fi ja'lihi maf'ulan lahu ila ta'wilin. Dia adalah yang membutuhkan, butuh dia dalam menjadikannya sebagai maf'ulul lahu kepada ta'wil. Jadi butuh ditakwil dulu, diubah dulu dalam menjadikannya sebagai maf'ulul lahu. Contoh, jitu an ukrima Zaidan, aku datang untuk memuliakan Zaid. Sama juga artinya. Kalau terlaknya ribet. Aku datang untuk aku, nah, aku datang untuk aku. Tapi langsung saja, aku datang untuk memuliakan Zaid. Di situ kita katakan an ukrima, dia sebagai al-maf'ulu li ajlih sebenarnya. Tapi secara zahir kita lihatnya mana maf'ul li ajlih? Kan maf'ul li ajlih syaratnya harus isim. Mana an ukrima, dia nggak ada isim di situ. Ya isim cuman fa'il dhamir mustatir, takdirnya ana di situ. Bukan mansub lagi juga. Walaupun dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadi perbuatan kan. Aku datang untuk memuliakan Zaid. Berarti dia sebab terjadinya perbuatan. Tapi dia nggak isim nggak mansub isimnya. Ya, nggak isim dan nggak mansub isimnya. Dari pertama nggak isim. Juga yang dimaksud mansub ya isim yang mansub. Kalau fi'il ya
Di situ kan fiil yang mansub, tapi yang kita maksud di sini isim mansub, isimnya yang dinasab bukan fiil yang dinasab. Maka butuh ditakwil dulu, diubah dulu. Ukrima dari akroma yukrimu, af'ala yuf'ilu. Apa masdarnya? Af'ala yuf'ilu, apa masdarnya? If'alan. Ahsana yuhsinu, apa masdarnya? Ihsanan. Maka di sini akrama yukrimu, ikroman, diubah menjadi masdar. Jadilah nanti ada juga di terakhir itu jitu ikroman lakum, ketika dia diubah menjadi masdar karena an kita sudah lalui. Apaan? Harfu masdarin wa nasbin wastiqbal. An itu tugasnya. Huruf masdar, huruf penasab, dan huruf memberikan faidah akan datang. Karena an harfu masdar, huruf masdar, maka dia mengubah fiil setelahnya menjadi masdar. Masdar ukrima, akrama yukrimu, di situ dia ikroman, maka jadilah jitu ikroman. Ketika diubah setelah ditakwil baru kita tahu, oh ini dia sebagai maf'ul li ajlih, karena isim mansub ikroman. Kata pensyarah, fal masdarul muawwalu minal fi'lil masbuki bi an maf'ulun lahu wat taqdiru ji'tu ikraman li Zaidin. Fal masdarul muawwalu, maka masdar muawwal, masdar yang ditakwil, minal fi'lil masbuki bi an, dari fi'il yang diubah dengan an, adalah maf'ul lahu, maf'ul li ajlih. Jadi masdar muawwal dari fi'il yang diubah dengan an, dia adalah maf'ul li ajlih. Jitu an ukrima Zaidan, an dia huruf masdar, harfu masdarin, maka meleburkan, mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Apa fi'il setelahnya? Ukrima. Apa masdar ukrima? Ikroman. Nah, ini di muroja lagi, bab mukhtarat tentang masdar tuh. Ketika dia ubah menjadi ikroman, baru kita tahu jitu ikroman li Zaid, maka dia sebagai maf'ul li ajlih. Mudah insyaallah. Wa qawluhu al-mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru. Perkataan penulis mansub keluar dengan sebabnya marfu' dan majrur. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan lahu, maka tidak menjadi salah satu dari keduanya sebagai maf'ul lahu, karena syaratnya harus mansub. Wa qawluhu alladhi yudhkaru ila akhirih kharaja bihi baqiyatul mansubati. Perhatikan tuh harokatnya, kalau nggak tahu diharokatkan ya. Perkataan penulis alladhi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadi perbuatan, kharaja bihi baqiyatul mansubati, keluar dengan sebabnya semua atau sisa-sisa yang dinasab kecuali maf'ul li ajlih. Dan ini sering ana ulang-ulang, sehingga dengan definisi ini kita dapat mengetahui mana yang maf'ul li ajlih. Kemudian lihat di sini, perhatikan, dan ini yang belum antum dapatkan di mukhtarat, siap-siap di stabilo. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa'lam anna jami'a syuruti allati ushturitat lil maf'uli lahu khamsatun. Apa ya Rab khamsatun? Khabar dari anna ahsan, Masya Allah. Wa'lam, ketahuilah, anna jami'a syuruti, bahwasanya semua syarat, alladhi ushturitat lil maf'uli lahu, yang disyaratkan untuk maf'ul lahu, khamsatun, ada 5.
Jadi syarat maf'ul lahu, maf'ul li ajli ada 5. Wahia yang pertama, al-awwalu ayyakuna masdaran, harus berupa masdar. Maka ini penting untuk antum memurajaah bab masdar. Kalau dia ada an dan fi'il mudhari diubah menjadi masdar. Atsani an yakuna qalbiyan, dia berupa amalan hati. Qalbiyan apa? Berupa amalan hati. Ay min af'alin nafsil batinati, dari perbuatan-perbuatan jiwa yang batin, ya, amalan hati. Seperti apa? Karraubati, mencintai, warahbati, takut, atau bisa juga karraghbah, raghbah di sini dia mengharapkan. Warahbah dia khawatir, karena nanti ada mahabbah, ada khauf lagi. Raghbah apa? Mengharapkan. Rahbah khawatir. Wal ijlali memuliakan. Baru wal mahabbati mencintai. Wal khaufi takut. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Qum sarjan, berdiri aja, jangan ngantuk. Hah? Sakit kepala? Apa minum obat dulu? Udah. Ats-tsalitsu ay yakuna illatan lima qablahu, dia menjadi illah, sebab untuk sebelumnya. Karena maf'ul li ajli dia menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Maka syaratnya di sini yang ketiga berarti dia adalah sebab untuk sebelumnya. Ji'tu ikraman li Zaid, aku datang untuk memuliakan Zaid, maka ikraman sebab aku datang. Sebab untuk sebelumnya. Ar-rabi'u, perhatikan ini penting. Ayat tahida ma'a amilihi fi zamani. Ayat tahida sama ma'a amilihi, ya, ayat tahida sama yaitu maf'ul li ajlihnya, ya. Ayat tahida kan fa'ilnya domir mustatir takdirnya huwa, kembali ke al maf'ul lahu. Ayat tahida yaitu maf'ul lahunya sama. Kalau perlu antum tulis tuh. Ayat tahida maf'ul lahunya sama. Sudah ditulis Abdul Halim. Ayat tahida antum tulis sudah maf'ul lahu. Sudah. Enggak bohong. Enggak. Maf'ul lahunya sama, ma'a amilhi, bersama dengan amilnya. Fi zaman, dalam satu waktu. Amilnya maksudnya apa? Fiilnya, ya. Amilnya di situ yang dimaksud fiilnya. Fiil sebelumnya. Jadi syarat yang keempat, maf'ul lahu sama ma'a amilihi, bersama dengan amilnya, fiilnya pada satu waktu. Kayak tadi, jitu ikraman li Zaid, aku datang untuk memuliakan Zaid, dan dia satu waktu. Datangnya dan memuliakannya berbarengan. Maka dari itu nggak boleh kalau misalnya dikatakan aku datang untuk memuliakan Z besok, boleh nggak? Nggak boleh, karena di situ beda waktu. Jitu aku datang sekarang, tapi memuliakannya besok, nggak boleh. Karena syarat yang keempat, maf'ul lahunya, maf'ul li ajlinya sama, bersama dengan amilnya, fiilnya fi zamani, dalam satu waktu. Al-khamisu, yang kelima, ayat tahida ma'a amilihi fil fa'ili. Maf'ul li ajlihnya, maf'ul lahunya, yattahida sama. Maf'ul lahunya sama, ma'a amilihi, bersama dengan amilnya, fiilnya fil fa'il, pada pelaku. Jadi maf'ul lahunya dengan amilnya, fiilnya itu sama satu pelaku.
Kayak tadi, jitu ikraman li Zaid. Aku datang untuk memuliakan Zaid. Yang datang siapa? Aku. Yang memuliakan siapa juga? Aku. Itu yang dimaksud satu fa'il. Dan gak boleh misalnya Ja'a Aldi ikraman li Zaid. Misalnya Ja'a Aldi agar aku memuliakan Zaid. Dan ini gak boleh. Berarti beda pelakunya. Yang datang Aldi, yang memuliakan beda lagi. Dan ini tidak boleh. Karena syaratnya yang kelima dia maf'ulahu harus sama bersama dengan amilnya, fiilnya pada fa'il. Yang datang aku, maka yang memuliakan juga harus aku. Nggak boleh yang datang dia, tapi yang memuliakan yang lain nggak boleh. Maka ini adalah 4 syarat. Yang pertama harus berupa masdar. Kedua amalan hati. Ketiga dia sebagai sebab untuk sebelumnya. Keempat maf'ulahu sama bersama dengan amilnya pada satu waktu. Ya ingat amil itu fi'il. Yang kelima maf'ulahu sama bersama dengan amilnya pada pelaku. Pelakunya sama. Maf'ulahu dan fi'ilnya sama-sama pelakunya. Mithalul mustawfi lisyurutil khamsati. Contoh yang memenuhi syarat-syarat yang 5. Qauluka, perkataanmu, qama Zaidun ijlalan li Amrin. Telah berdiri Zaid untuk memuliakan Amr. Di sini dia memenuhi syaratnya. Mana maf'ul li ajlinya? Ijlalan. Kita lihat dia masdar bukan? Masdar. Amalan hati bukan? Iya, untuk memuliakan amalan hati. Dan dia sebagai sebab untuk sebelumnya illatan lima qablah. Telah berdiri Zaid untuk memuliakan Amr. Jadi kenapa Zaid berdiri? Ya untuk memuliakan Amr. Dan juga dia maf'ul lahunya bersama dengan amilnya pada satu waktu. Qama Zaid ijlalan lil Amr. Jadi ketika Zaid berdiri dan dia bersama dengan itu memuliakan Amr. Bukan berarti dirinya sekarang memuliakannya besok, enggak. Yang kelima ayattahida ma'amilihi fil fa'il, memenuhi juga maf'ul lahunya bersama dengan amilnya satu pelaku. Telah berdiri Zaid. Zaid berdiri untuk memuliakan Amr. Yang memuliakan itu si Zaid juga. Maka dia memenuhi syarat-syaratnya. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, sama juga. Aku memaksudkanmu untuk mencari kebaikanmu. Fa ijlalan maf'ulun li ajlihi. Maka ijlalan dia maf'ul li ajli li'annahu masdarun qalbiyun, masdar berkaitan dengan hati. Dzukira li bayani illatil qiyami. Disebutkan. Dzukira disebutkan untuk menjelaskan sebab berdiri. Li bayani untuk menjelaskan illatil qiyami, sebab berdiri. Ya, kenapa Zaid berdiri? Ijlalan. Maka dia maf'ul li ajli. Karena dia sebab untuk sebelumnya. Wa zamanuhu wa zamanul qiyami wahidun. Dan waktunya yaitu waktu ijlalan, memuliakan. Wa zamanul qiyami, dan waktu berdiri satu, sama. Enggak berbeda. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qiyami wahidun, dan fa'ilnya yaitu fa'il dari ijlalan, pelakunya. Wa fa'ilul qiyami, dan fa'il berdiri satu juga. Sama-sama si Zaid. Zaid yang berdiri juga Zaid yang memuliakan. Wa huwa Zaid. Wa ibtigha'a maf'ulun li ajli, dan ibtigha'a dia juga maf'ul li ajli. Li'annahu masdarun qalbiyun. Dzukira li bayani illatil qasdi. Dia masdar berkaitan dengan hati, disebutkan untuk menjelaskan sebab maksud. Wa zamanuhu wa zamanul qasdi wahidun, dan waktunya waktu ibtigha, waktu dia maf'ul li ajlihnya, dan waktu memaksudkannya satu. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qasdi wahidun, dan pelakunya dan fa'il pelaku yang memaksudkannya juga satu. Wa huwa dhamirul fa'ili, yaitu dhamir fa'il. Wa huwa mudhaf wa ma'rufika mudhafun ilaih.
Ya, ibtigha'a mudhaf, ma'rufik mudhaf ilaih. Wa mithaluhu minat tanzili qaulul ghaniyil hamidi. Contohnya dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Di sini dia habli, maf'ul li ajlinya mana? Khasyata, ya, karena dia pertama masdar. Khasyata masdar dari khasya yakhsha. Dan dia amalan hati, takut amalan hati. Dan dia sebagai sebab untuk sebelumnya. Syarat ketiga ayyakuna illatan lima qabla, sebab untuk sebelumnya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Kenapa? Karena takut miskin, jangan. Dan dia khasyata bersama dengan amilnya satu waktu. Ya, membunuh karena takut miskin satu waktu. Dan juga khasyata itu maf'ul li ajlinya satu bersama dengan amilnya pada fa'il, satu pelaku. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Jadi yang takut juga kalian. Gak mungkin janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena mereka, ya gak ada sangkut pautannya. Karena mereka takut miskin, apa sangkut pautnya? Maka di sini dia satu pelaku. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin, satu pelaku. Fakhasyata maf'ulun li ajlih li'annahu masdarun qalbiyun dzukira li bayani illatil qatli. Khasyata dia maf'ul li ajlih li'annahu masdarun qalbiyun, karena bahwasanya dia masdar berkaitan dengan hati. Dzukira li bayani illatil qatli, disebutkan untuk menjelaskan sebab pembunuhan. Ya, kenapa kalian membunuh? Karena takut miskin. Jangan kalian membunuh karena takut miskin. Wa zamanuhu wa zamanul qatli wahidun, dan waktunya waktu takut miskin itu, takut miskin, dan waktu membunuh satu. Jangan kalian membunuh dan ketika itu kalian takut miskin, jangan. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qatli wahidun, dan fa'il takut, hu, ya, takut di situ maf'ul li ajlinya, dan fa'il membunuh juga satu. Janganlah kalian membunuh karena kalian takut miskin, sama-sama kalian. Wa huwa wawul jama'ati, dan dia adalah waw jamaah, ya. La taqtulu, waw, fa'ilnya itu waw jamaah. Wa huwa mudhafun wa imlaqin mudhaf ilaih. Paham insyaallah ini? Lihat, sekarang akan dijelaskan lebih detail lagi bagaimana contoh kalau tidak memenuhi syarat pertama, contoh kalau tidak memenuhi syarat kedua, syarat ketiga, 4, 5. Perhatikan ini. Lebih jelas lagi insyaallah. Fa in fuqida syartun min hadhihi syuruti wajaba jarruhu biharfi jarrin yadullu ala ta'lili kalami wa nahwiha. Fa in fuqida syartu min hadhihi syurut, maka apabila luput, fuqida, luput, fuqida itu luputnya. Lihat di situ ya, bacanya fuqida, diharokatkan tuh. Kalau antum baca faqat gak ketemu terjemahannya. Bacanya apa? Fuqida. Kalau fuqida dihilangkan, luput. Maka apabila hilang, luput, syarat min hadhihi syurut, dari syarat-syarat ini apa yang dilakukan? Wajib jarruhu biharfi jarrin, wajib menjarnya dengan huruf jar. Dan ingat, bukan sembarangan huruf jar, yadullu ala ta'lili, huruf jar yang menunjukkan sebab. Ustaz, apa saja huruf jar yang menunjukkan sebab? Nggak usah antum pusingin, nanti ada itu. Nanti antum akan jumpai misalnya ba itu marartu bi Zaidin, ba itu banyak sekali maknanya. Ada yang mengatakan 12 maknanya. Dan min banyak juga, fi banyak juga. Nanti itu pada tempatnya. Sekarang cukup antum ketahui kalau hilang syaratnya, maka wajib menjara dengan huruf jar yang menunjukkan ta'lil, menunjukkan sebab.
Di sini dikasih satu, kalami seperti lam. Wa nahwiha dan semisalnya. Famithalu ma fuqida syartul awwalu. Maka contoh yang luput syarat pertama, yaitu harus masdar tapi dia tidak masdar. Wa huwa kaunuhu masdaran, yaitu berupa masdar. Qauluka, perkataanmu, ji'tuka lis-samni wal asali. Saman itu minyak samin. Asal madu, saman minyak, asal madu masdar bukan dia itu. Madu masdar bukan masdar. Makanya Anda minta antum di murojalah gitu tentang bab masdar. Saman minyak samin dan asal dia itu madu bukan masdar. Maka dari itu kalau ingin menunjukkan sebab, datangkan huruf jar yang menunjukkan sebab. Jitu lisamni, li. Ya, wajib dijarnya dengan huruf jar yang menunjukkan ta'lil sebab. Jitu aku datang lisamni untuk minyak samin dan madu. Misalnya dia tukang mencari madu liar di hutan-hutan, pedalaman. Kemudian kita datang ke rumahnya, ngapain kamu datang? Jitu lisamni wal asali. Aku datang untuk minyak samin dan madu, yaitu untuk membelinya. Dan dia bukan masdar, maka dikasih huruf jar. Ai min ajli samni wal asali, yaitu untuk minyak samin dan madu. Wa kilahuma ghairu masdarin, dan keduanya bukan masdar, maka dikasih huruf jar. Wa mithalu ma fuqida syartu tsani, dan contoh yang luput syarat kedua. Wa huwa kaunuhu qalbiyan. Apa syarat yang kedua? Yaitu berupa amalan hati. Kalau bukan berupa amalan hati, berarti luput syarat kedua, dikasih huruf jar. Qauluka ji'tu lil qiraati wal kitabati, lihat. Ai min ajlil qiraati, ji'tu lil qiraati, aku datang untuk baca dan menulis. Qiraah masdar bukan dia? Masdar. Tapi apakah dia amalan hati? Membaca amalan hati bukan? Antum yang baca itu apa? Faruk, astagfirullah. Kum Faruk. Ana bingung kenapa ini baru pagi udah pada ngantuk. Seperti nggak ada niat belajar kalau begitu. Baru pagi udah ngantuk. Kalau antum belajar umum sih bodo amat. Ini belajar agama kita. Meremehkan, itu buktinya kita meremehkan agama kita. Meremehkan agama kita, meremehkan dunia. Emang dunia harus diremehkan, tapi bukan berarti kita menggampangkan karena antum masih hidup di dunia. Tapi kehidupan kita yang sebenarnya itu akhirat dan abadi selama-lamanya, jangan diremehkan. Ji'tu lil qiraati wal kitabati, aku datang untuk membaca dan menulis. Tadi membaca menulis di amalan hati bukan? Antum kalau nulis pakai hati atau pakai tangan? Pakai tangan, berarti bukan amalan hati. Kalau baca pakai hati atau pakai mulut? Pakai mulut. Maka di sini pakai lisan ya. Maka di sini dia harus dikasih huruf jar. Wajib jaruhu, wajib dijar dengan huruf jar yang menunjukkan ta'lil. Jitu lil qiraah, aku datang untuk baca dan menulis. Ai min ajlil qiraati wal kitabati, untuk membaca dan menulis. Wa kilahuma min af'alil jawarihi, dan kedua dari fiil-fiil anggota badan. Perbuatan-perbuatan anggota badan. Wa mithalu ma fuqida syartu tsalitsu, contoh yang luput syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Wa huwa kaunuhu illatan lima qablahu, yaitu keadaannya sebagai sebab untuk sebelumnya. Sebab untuk sebelumnya. Maka kalau bukan sebab untuk sebelumnya, dan dia nggak pantas juga sebagai maf'ul li ajli, maka dia sebagai maf'ul bih di situ. Contoh lihat di sini. Ahbabtu ijlala Zaidin. Apa artinya? Aku mencintai kehormatan Zaid. Ingat, artinya apa? Aku mencintai kehormatan Zaid. Bukan aku mencintai untuk menghormati Zaid, bukan.
Tapi kehormatannya itu misalnya indah sekali, dia kalau menghormatkan seseorang itu dia keluarkan semua makanan, dia keluarkan semua minuman, dia kasih, baru pulang dari safar ya, nih ada HP, nih kita ada buah-buahan, nih kita ada jus, nih kita ada makanan ini, makan semua, udah istirahat, tidur di kasur yang nyaman. Kehormatannya Masya Allah. Berarti apa? Aku mencintai kehormatan Zaid. Jadi ingat, artinya itu ya, bukan aku mencintai untuk menghormati Zaid, bukan. Karena di situ ijlala sebagai maf'ul bi. Kayak darabtu Zaid, dan aku memukul Zaid, maka di sini ahbabtu, aku mau mencintai ijlala Zaidin, yaitu kehormatannya Zaid. Aku mencintai kehormatan Zaid. Fa ijlala Zaidin maf'ulun bihi dia. Li'annahu waqa'a alaihi al-fi'lu. Karena bahwa saya jatuh atasnya perbuatan, wa huwal hubbu, yaitu mencintai. Ya, aku mencintai kehormatan Zaid. Wa laysa illatan lima qablahu, dan bukanlah sebab untuk sebelumnya. Maka di sini dia nggak dikasih huruf jar, karena dia sebagai maf'ul bih. Ingat, dia tidak dikasih huruf jar tuh. Beda. Syarat yang ketiga. Wa mithalu ma fuqida syartur rabi'u, contoh yang luput syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Wa huwa kaunuhu muttahidan ma'a amilihi fi zamani, yaitu keadaannya sama bersama dengan amilnya pada satu waktu. Keadaan maf'ul li ajlinya sama bersama dengan amilnya fiilnya pada satu waktu. Lihat. Berarti kalau nggak satu waktu, maka harus dikasih huruf jar. Lihat. Ji'tukal yauma lil ikrami godan. Maka di situ wajib dikasih huruf jar lil ikrami. Karena tidak memenuhi syarat yang keempat. Nggak boleh antum katakan ji'tukal yauma ikroman godan, nggak boleh. Ikroman godan nggak boleh, karena dia tidak memenuhi syaratnya. Karena dia tidak memenuhi syaratnya, maka wajib jarruhu dengan huruf jar yang menunjukkan ta'lil, lil ikrami. Ji'tukal yauma, aku datang kepadamu hari ini untuk lil ikrami godan, untuk memuliakan besok. Ini beda waktu. Fiilnya, amilnya itu datangnya kapan? Hari ini. Tapi maf'ul li ajlinya, kalau kita ingin dia sebagai maf'ul li ajli, lil ikram, memuliakannya besok, maka nggak satu waktu. Dan itu tidak boleh, wajib dikasih huruf jar. Fa zamanul maji'i mutaqaddimun ala zamanil ikrami, maka waktu datang lebih dahulu ala zamanil ikram, daripada waktu memuliakannya. Datangnya lebih dahulu hari ini, memuliakannya besok. Berarti fa zamanul maji'i mutaqaddimun, waktu datang lebih dahulu daripada waktu memuliakan, dan ini tidak boleh, maka dikasih huruf jar. Wa mithalu ma fuqida syartul khamisu, contoh yang luput syarat kelima. Apa syarat yang kelima? Wa huwa kaunuhu muttahidan ma'a amilihi fil fa'ili. Lihat di sini, yaitu keadaan maf'uli ajlinya sama bersama dengan amilnya fiilnya pada fa'il. Contoh yang memenuhi kan kayak tadi, jitu ikraman li Zaid, aku datang untuk memuliakan Zaid. Di sini jitu, yang datang aku. Maka syaratnya yang kalau kelima yang memenuhi, itu yang memuliakannya juga aku. Itu yang memenuhi. Dan kalau yang tidak memenuhi, contohnya yang bahasa Indonesia misalnya, kalau datang si Aldi, maka Mas Ardian akan memuliakan, maka ini tidak boleh. Karena beda fa'ilnya. Dan harus dikasih huruf jar. Qauluka, perkataanmu, ji'tuka limahabbatika iyaya. Lihat artinya. Ji'tuka, aku datang kepadamu. Yang datang siapa? Aku. Limahabbatika, agar kamu mencintai iyaya, mencintai aku. Perhatikan itu artinya. Ji'tuka, aku datang kepadamu, yang datang aku. Limahabbatika, agar kamu mencintai iyaya, aku. Mahabbatika, ka itu dia, kamu yang mencintainya. Limahabbatika, agar kamu mencintai aku, maka di situ nggak boleh. Fa'ilnya beda. Yang datang aku, tapi yang mencintai kamu, maka di situ fa'ilnya beda. Harus dikasih huruf jar. Karena syarat yang kelima, fa'ilnya harus sama antara amil dan maf'uli ajli. Paham ini?
Paham artinya? Ji'tuka apa artinya? Aku datang kepadamu, yang datang aku. Limahabbatika iyaya apa artinya? Agar kamu mencintai aku. Limahabbatika, kamu mencintai iyaya aku. Yang mencintainya kamu. Berarti di sini beda dia fa'ilnya. Oleh karena itu dikasih li. Fa fa'ilul maji'i huwal mutakallimu wa fa'ilul mahabbati huwal mukhatabu. Fa'il yang datang dia mutakallim, orang yang berbicara, yaitu aku, ji'tuk. Wa fa'ilul mahabbah, dan fa'il yang mencintai dia mukhatab, lawan bicara, yaitu kamu yang mencintai. Dan di situ harus dikasih huruf jar karena tidak memenuhi syarat. Kemudian perhatikan ini. Tsumma alam annal maf'ula li ajlihi la yajibu nasbuhu wa in istawfa syurutu. Ini penting. Bal yajuzu jarruhu biharfin yadullu ala ta'lili. Perhatikan ini, fokus, jangan sampai bingung dengan materi sebelumnya. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, annal maf'ula li ajlihi, bahwasanya maf'ul li ajli la yajibu nasbuhu wa in istawfa syurutu, tidak wajib menasabkannya walaupun terpenuhi syarat-syaratnya. Lihat itu. Jadi kalau terpenuhi syarat-syaratnya tadi yang 5, nggak wajib menasabkannya, tapi boleh nasab, tapi nggak wajib. Bal yajuzu jarruhu biharfin yadulu ala ta'lili, akan tapi boleh menjarnya dengan huruf yang menunjukkan atas ta'lil, sebab. Perhatikan ini. Jadi kalau memenuhi syarat-syaratnya tidak wajib menasabkannya, akan tapi boleh menjarnya dengan huruf jar. Oke, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Tadi sebelumnya kalau tidak memenuhi syaratnya, apa yang terjadi? Wajib kemasukan huruf jar. Paham ya? Paham gak ini ungkapannya? Paham Alhi? Ana ulang, perhatikan, fokus. Kalau dia memenuhi syarat-syaratnya yang 5, tidak wajib menasabnya. Boleh dia nasab, boleh dia dijar dengan huruf jar. Tapi kalau tidak memenuhi syaratnya, wajib dijar dan huruf jar yang menunjukkan ta'lil. Fataqulu fil mithalainil mutaqaddimaini, kamu katakan pada dua contoh sebelumnya yang telah berlalu, yang mutaqaddimain yang telah berlalu. Qama Zaidun, bisa li ijlalin li amrin, bisa dikasih huruf jar. Tadi sebelumnya apa? Qama Zaidun ijlalan li amrin. Nah, itu berarti dia nasab sebagai maf'ul li ajli. Dan tadi kalau memenuhi syaratnya nggak wajib nasab, boleh li ijlalin, kemasukan huruf jar, li amrin. Wa qasadtuka libtigha'a ma'rufik, ini dia boleh jar, dan boleh qasadtuka contoh sebelumnya ibtigha'a ma'rufik. Lain? Tarmil mukhat, nah misra. Mukhat ya. Armil mukhat ya Ustaz. Itu penting itu. Jangan sampai nggak distabilo. Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu jalla jalaluhu, dan contohnya dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Perhatikan di situ. Saksi pembahasannya mana? Min khasyatillah. Coba kita lihat dulu artinya. Wa inna minha, dan sesungguhnya sebagian darinya, lama yahbitu, benar-benar jatuh, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dia memenuhi syarat-syaratnya. Masdar, amalan hati sebagai sebab untuk sebelumnya, waktunya satu dengan amilnya, kemudian fa'ilnya satu dengan amilnya, tapi dia di sini kemasukan huruf jar, min khasyatillah. Maka kalau memenuhi syaratnya boleh nasab, boleh jar, ya, tidak wajib nasab. Illa annahu qad yatarajjahu ahaduhuma 'alal akhari wa qad yastawiyani. Nanti di materi di kitab yang lebih luas
Ada pembahasannya lebih luas lagi, ini nanti yang dibahas. Illa annahu, akan tapi bahwasanya dia qad yatarajjahu, terkadang unggul. Ahaduhuma 'alal akhari, salah satunya daripada yang lain. Jadi nanti akan dibahas yang di kitab yang lebih luas, ada kondisi yang dia lebih unggul, lebih rajih kalau nasab. Tapi boleh gajar? Boleh, tapi kurang unggul. Sedikit. Tapi lebih unggulnya, lebih rajih nasab. Juga ada kondisi nanti lebih unggul, lebih rajih jar. Tapi boleh gak nasab? Boleh, tapi tidak unggul. Sedikit. Nah, itu nanti akan dibahas yang di kitab yang lebih luas. Kapan itu? Waqad yastawiyani, dan terkadang sama, 50%, 50%. Nasab ya 50%, jar ya 50%, sama-sama boleh. Dan di sini hanya disinggung sebentar, sedikit. Fayatarajjahun nasbu 'ala al-jarri idza kana mujarradan min al wa min al-idafati kal mithalil awwali fi kalamil musannifi. Fayatarajjahun nasbu, maka lebih unggul nasab 'alal jarri, daripada jar, lebih unggul nasabnya. Kapan? Idza kana mujarradan min al wa min al idhafati, apabila kosong dari al dan dari idhofah. Dengan kata lain berarti dia nakirah. Kosong dari al dan dari idhofah. Berarti apa? Nakirah. Contohnya kal mithalil awwali fi kalamil musannifi, seperti contoh yang pertama pada perkataan penulis. Apa contoh yang pertama? Coba lihat matan tuh. Apa contoh yang pertama? Qama Zaidun ijlalan li amrin. Di situ maf'ul li ajlinya ijlalan. Kita katakan dia lebih rajih, lebih unggul nasab. Walaupun boleh jar, tapi lebih unggulnya nasab. Kenapa? Karena dia kosong dari al. Kemasukan al gak? Enggak. Dan dia kosong dari idhofah, tidak idhofah, alias nakiro di situ ijlalan, maka lebih rajihnya nasab. Qama Zaidun ijlalan li amrin, kalau perlu antum tulis kal mithalil awwali fi kalamil musannif, sampingnya tulis qama Zaidun ijlalan li amr. Seperti itu belajar ya. Wa yatarajjahu aksuhu idza kana makrunan bi al. Wa yatarajjahu aksuhu, dan lebih unggul kebalikannya. Apa berarti kebalikannya? Lebih unggul jar daripada nasab. Tadi kan yang pertama lebih unggul nasab daripada jar. Yang kedua kebalikannya, berarti apa? Lebih unggul jar daripada nasab. Kapan? Idza kana makrunan bi al, apabila diiringi dengan al. Kalau kemasukan al berarti lebih unggul jar. Boleh kan nasab? Boleh, tapi lebih unggulnya jar. Contoh, darabtu ibni lita'dibi, aku memukul anakku untuk sebagai adab. Dalam rangka adab. Karena adab. Maka di sini at-ta'dib, kemasukan al gak dia di situ? Kemasukan al, maka lebih rajihnya dia jar, kemasukan huruf jar. Lita'dibi. Tapi boleh wa yajuzu at-ta'diba nasab, boleh. Kemudian wa yastawil amrani idza kana mudhafan kal mithali tsani fi kalamil musannif. Wa yastawil amrani, dan sama dua perkara ya, 50% nasab, 50% jar. Enggak ada yang unggul. Kapan? Idza kana mudhafan, apabila mudhaf, dan itu apa contohnya? Kal mithali tsani fi kalamil musannif, seperti contoh yang kedua pada perkataan penulis. Coba lihat, dan nanti kalau perlu ditulis apa contohnya itu. Coba lihat apa contoh kedua. Qasatuka ibtigha'a ma'rufik. Di situ maf'ul ajlinya ibtigha'a, dan dia mudhaf. Ma'rufi mudhaf ilaih, berarti dalam keadaan mudhaf. Karena dia dalam keadaan mudhaf, maka
50%, 50%. 50% nasab, 50% jar. Keduanya sama, nggak ada yang unggul. Boleh qasatuka ibtigha'a ma'rufik, boleh qasatuka libtigha'i ma'rufik. Terakhir faidatun. Alamatul maf'uli lahu sihhatu wuqu'ihi fi jawabi lima fa'alta. Falau qala qailun fil mithalil awwali lima qama zaidun lakana al jawabu ijlalan li amrin wa qis alaihi ma ba'da. Dan ini udah ana ulang-ulang. Alamatul maf'uli lahu, tanda maf'ul lahu, tanda maf'uli ajlih adalah sihhatu wuqu'ihi fi jawabi lima fa'alta. Sihhatu, bisa. Wuqu'ihi, jatuhnya dia pada jawab lima fa'alta. Kenapa engkau lakukan? Kayak tadi, kenapa Zaid berdiri? Kenapa kalian membunuh anak kalian? Maka jawabannya dia adalah maf'uli ajlih. Kayak tadi, kenapa kamu berdiri? Ijlalan li amr. Kenapa kamu memaksudkan ibtigha'a ma'rufik? Maka jawabannya itu dia maf'uli ajlihnya. Jadi tanda maf'ul lahu bolehnya jatuh, sahnya jatuhnya dia pada jawab lima fa'alta. Kenapa engkau lakukan? Falau qala al-qailu fil mithalil awwali, kalau ada orang yang berkata pada contoh yang pertama, lima qama Zaidun, kenapa Zaid berdiri? Lakana al-jawabu, niscaya jawabannya ijlalan li amrin, karena dalam rangka memuliakan Amr, maka ijlalan dia maf'ul lahu. Karena dia tandanya jawaban dari lima fa'alta. Kenapa engkau lakukan? Kenapa Zaid berdiri? Waqis alaihi ma ba'dahu, dan samakanlah, kiaskanlah atasnya apa yang setelahnya. Masyaallah, alhamdulillah. Sekarang istirahat sampai jarum panjang ke angka 12. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.